Ini tanggal 17 Agustus tahun 2024. Saya membuat video ini dan semua ayat-ayatnya ada di atas. Saya tertulis di postingan di atas. Yesua katakan bahwa kitab suci tidak bisa dibatalkan. Di zaman Yesua, kitab suci yang dimaksud adalah PL, Perjanjian Lama. Kitab Tanaknya orang Yahudi. Dan bukan PB, karena PB itu belum ada. Oke? Hal ini kita bisa uji juga, bahwa kitab suci tidak bisa dibatalkan. Di dalam kitab suci dikatakan, di dalam Yesaya 2 ayat 1 dan seterusnya, bahwa di hari-hari terakhir, yaitu di akhir zaman, bait suci Allah di Yerusalem, di bumi Yerusalem akan dibangun. Dan semua bangsa-bangsa akan mencari keselamatan di sana. Dan pada ayat-ayat yang tertulis di atas, saya lampirkan bahwa bangsa Israel akan memiliki raja di akhir zaman, yaitu Raja Daud. Raja Daud akan dibangkitkan di akhir zaman menjadi raja bagi Israel. Hal ini sangat kontroversi dengan pengajaran yang diajarkan Yesua, bahwa dia adalah tunas Daud. Yang diimani oleh para pengikut Kristus bahwa Yesua itu adalah raja. Pertanyaannya, jika Raja Daud itu dibangkitkan di akhir zaman, tunas Daud yang mana lagi yang akan muncul memerintah Israel? Tidak ada menurut saya. Jadi ayat yang kontroversi yang saya tulis di atas dengan ayat kontroversi yang ada di Injil, tentu ada salah satu yang benar dan yang salah. Ada kontroversi yang benar dan kontroversi yang salah. Di dalam ayat-ayat yang saya tulis di atas sangat jelas bahwa Tuhan akan membangkitkan Raja Daud juga sebagai gembala yang akan menggembalakan Israel. Dan ayat-ayat yang saya tulis di atas itu tidak maksudnya para pengkhotbah ini tidak mau mengkhotbahkan hal ini. Sehingga mereka mengajarkan suatu ajaran bahwa bangsa Israel telah ditolak secara bangsa. Padahal ayat-ayat yang di atas akan menjadi gembala Israel, dibangkitkan menjadi raja selama-lamanya. Jadi kerajaan Israel itu akan dipimpin oleh Raja Daud. Sama seperti Yesua sudah dibangkitkan. Di akhir zaman, Allah Bapa akan membangkitkan Raja Daud menjadi gembala bagi Israel dan menjadi raja selama-lamanya. Anda baca ayat-ayatnya. Dan ini ayat-ayat yang saya tulis di atas tidak pernah disinggung-singgung oleh para pengkhotbah yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Karena mereka ingin membenarkan ajaran mereka bahwa bangsa Israel telah ditolak secara bangsa. Hal ini sangat mengecewakan hati Allah Bapa kita, yang memiliki rencana bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang akan menutupi sejarah nubuatan akhir zaman. Bahwa ternyata Allah Bapa menyertai mereka, bangsa Israel kaum Yahudi. Semoga video saya ini bisa menginspirasikan para pengkhotbah dan Anda yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Nonton video-video saya di channel YouTube saya atas nama Daniel Ben Abraham. Ada banyak. Yang berkaitan dengan video saya ini adalah tentang perang akhir zaman Gog dan bahwa Allah Bapa akan menyertai bangsa Israel dan akan berperang melawan bangsa-bangsa yang memusuhi bangsa Israel. Semoga Anda tidak tergolong di dalam roh Gog dan Magog yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 7 dan seterusnya, dan tertulis dalam kitab Yeskel 38 dan 39 bahwa para penentang bangsa Israel kaum Yahudi, mereka semua akan dibinasakan oleh Tuhan di lembah Kalayak Ramai Gog. Baca Yeskel pasal 39. Mereka semua akan dibinasakan di akhir zaman. Jadi waspada.
Anda jangan memiliki rogok dan magog anti Israel, anti Torah, anti sesembahan mereka yaitu Allah Bapa YHWH. Salam kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Semoga kerohanian kita akan semakin baik. Salam merdeka.